Pemirsa, potensi pertumbuhan Telkom sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis telekomunikasi. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham Telkom bersama Kepala Riset Praus Capital, Marolop Alfred Nainggolan. Halo, Pak Alfred. Halo Mas Iqbal, pagi. Oke, Pak Alfred, ini Telkom lumayan ekspansif nih, bekerja sama dengan Facebook gitu ya, dengan Singapura juga membangun kabel laut. Ini cukup bisa dikatakan masif. Ini bagaimana tanggapan Anda, Pak Alfred? Ya, karena kan kalau kita lihat memang bicara masalah bisnis operator telekomunikasi fokusnya adalah pengembangan jaringan. Jadi bicara masalah kecepatan internet dan juga akses. Jadi memang ini yang menjadi fokus dari operator telekomunikasi karena ini memang menjadi core bisnisnya. Jadi kalau kita lihat kerjasama ini memang di satu sisi memang itu menjadi tugas atau memang ekspansi dari bisnis operator telekomunikasi. Jadi kalau bicara masalah Facebooknya memang kalau kita lihat memang ini OTT cukup masif ya, over the top ini cukup masif untuk masuk kepada infrastruktur telekomunikasi karena selama ini Facebook kan banyak bicara di layanan OTT-nya ya, bicara masalah kontennya. Jadi mereka ekspansif untuk infrastruktur telekomunikasi dan saya setuju sekali jadi memang harus kerjasama dengan operator telekomunikasi kita. Jadi ini memang dua hal yang memang sudah digadang-gadang akan terjadi bicara masalah partnership antara operator telekomunikasi dan juga OTT seperti Facebook. Oke, bisa dikatakan terobosan yang bisa dikatakan oke lah ya, seperti itu Pak Alfred. Lalu bagaimana dengan kondisi fundamental Telkom itu sendiri? Ya, kalau kondisi fundamental Telkom sebenarnya dari sisi sektor telekomunikasi kita tahu bahwa sektor telekomunikasi cukup baik, bahkan sangat baik di atas pertumbuhan PDB kita untuk sektor telekomunikasi. Dan kita lihat memang apalagi dengan adanya pandemi ini orang semakin diyakinkan lagi bahwa memang kebutuhan data semakin besar, bahkan dengan pandemi ini kita lihat bagaimana level konsumsi data Indonesia semakin dipercepat ya, artinya literasi masyarakat terhadap digitalisasi yang endingnya bicara masalah kebutuhan data itu semakin kuat. Jadi kalau bicara sektor sudah confirm sekali. Nah kalau bicara masalah fundamental Telkom kita memang melihat bahwa dalam 3 tahun terakhir masih cukup solid, tapi yang masih agak sedikit disayangkan adalah dari sisi pertumbuhan. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan yang relatif bisa dibilang tidak cukup besar. Sementara kalau kita lihat kompetitor-kompetitornya ya seperti Excel, Friend, bahkan Indosat juga bahkan tahun ini mereka punya pertumbuhan yang bisa dibilang cukup bagus dari sisi konsumsi data atau pendapatan khusus untuk datanya. Jadi kalau fundamental relatif cukup solid, neracanya juga cukup solid. Ini bicara masalah sekarang growth dan mungkin ini yang akan menjadi fokus Telkom ke depan bagaimana mereka bisa kembali mempercepat growth mereka karena mereka pemain utamanya kalau bisa memang growth-nya juga dimiliki oleh mereka. Oke. Untuk market dari Telkom sendiri bagaimana? Apakah cukup sama solidnya Pak Alfred? Ya kalau untuk market solid ya, kalau kita lihat memang mereka pemain besar, mereka pemain utama dan bisa dibilang gap-nya juga cukup jauh dibandingkan kompetitornya. Jadi bisa dibilang bicara market sudah sangat confirm sekali. Ini tinggal bicara bagaimana tadi mereka bisa mendorong growth mereka karena memang dalam kondisi size yang besar biasanya memang dari sisi growth relatif cukup lambat. Tapi saya melihat beberapa tahun terakhir Telkom fokus bicara masalah pengembangan konten karena tadi percuma kalau pengembangan jaringan tadi yang bicara masalah kecepatan dan akses tentu harus dilengkapi dengan konten layanan seperti layanan OTT ya seperti streaming, musik, game, application dan sebagainya sehingga konsumsi dan penggunaan data itu bisa betul-betul tumbuh cukup bagus. Oke, untuk kompetisi di sektor telekomunikasi sendiri seketat apa sih Pak Alfred? Seberapa besar dominasi Telkom sendiri? Kalau dari sisi ketat ya kita bisa dibilang sangat ketat karena kita memang seringkali mendengar bicara masalah perang tarif dan sebagainya. Tapi kalau bicara masalah dominasi, kalau dari sisi jumlah pelanggan, cakupan coverage, memang tadi saya katakan bahwa sulit untuk operator telekomunikasi lainnya untuk bisa bersaing dengan Telkom. Jadi kalau bicara masalah dari sisi persaingan tadi memang ketat, tapi sekali lagi bahwa dari sisi pelanggan, dari sisi konsumen
itu Telkom jauh lebih besar, sehingga Oke. memang seharusnya mereka yang menikmati kue besar di pertumbuhan sektor telekomunikasi, khususnya tadi konsumsi masyarakat Indonesia terhadap data. Oke, kita bicara growth tadi, kalau dengan persaingan yang lumayan ketat di sektor telekomunikasi, nah ini dengan adanya ekspansi bisnis ini, growth-nya Telkom itu dalam kompetisi ini masih cenderung biasa saja atau bisa eksponensial atau seperti apa? Kalau eksponensial sih memang tadi agak berat ya, karena memang Oke. size-nya relatif cukup besar sekali. Berbeda dengan tadi emiten operator telekomunikasi lainnya yang punya size yang relatif lebih kecil, sehingga ruang pertumbuhannya juga terlihat lebih besar. Jadi kalau bicara masalah size, memang untuk konsumsi data, Telkom memang rata-rata di bawah industri atau tiga emiten operator telekomunikasi yang ada di bursa dari sisi pertumbuhan data. Tapi kalau bicara masalah dari sisi profitabilitas, memang Telkom yang paling sangat konsisten dan sustain untuk profitabilitasnya. Oke, masih cukup sustainable ya Pak Alfred. Pak Alfred, kita lanjutkan perbincangan ya di segmen selanjutnya dan pemirsa Dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.